kurang semangat. Semangat pagi. Semangat. Nah, di SD kali ini agar kita nanti dari awal nggak ada semangat, mari kita ada goyang, ada berhitung. Ya Bapak Ibu, monggo diikuti gerakan saya. Ini sudah viral Bapak Ibu di IG, di TikTok dan sebagainya. Saya hanya mengambil dari medsos ini yang ditambah satu sama dengan dua, dua ditambah dua sama dengan empat, empat ditambah empat sama dengan delapan, delapan ditambah delapan sama dengan 16. Kemudian rencana ke depan dari Bapak Ibu calon pimpinan semuanya. Nah, nanti Bapak Ibu yang mendengarkan presentasi, mohon untuk dicermati visinya, dicermati pula kesesuaian pertanyaan baca dengan visinya. Di akhir presentasi satu orang calon guru penggerak, Bapak Ibu yang lain boleh memberikan umpan balik, boleh memberikan saran, masukan atau pengembangan untuk Bapak Ibu yang berdiri di depan nanti. Perubahan ini saya mengambil satu di antara pernyataan prakarsa perubahan. Latar belakang yang saya ambil di aksi nyata ini adalah ketika anak-anak di sekolah kami itu ketika saya tanya, banyak yang tidak sarapan dari rumah. Banyaknya karena mungkin ada beberapa kesibukan orang tua atau mungkin kebiasaan yang kurang pas tentang sarapan. Akhirnya dari situ muncul ide dari kami, dari saya dan teman-teman untuk melakukan satu prakarsa perubahan yang dikemas dengan pembelajaran yang menyenangkan. Maka hanya satu yang kami ambil di aksi nyata ini Bapak Ibu sekalian, dari prakarsa perubahan yang saya sampaikan tadi, salah satunya adalah pembelajaran yang menyenangkan. Aksi nyata yang saya angkat adalah karena tadi dasarnya latar belakangnya adalah anak-anak yang jarang melakukan sarapan dari rumah. Akhirnya kami membuat satu perumusan di sekolah. Kebetulan mohon maaf karena saya pribadi kepala sekolah di satuan pendidikan tersebut, sehingga dengan teman-teman membuat satu kesepakatan bersama, kita berikan satu pembelajaran untuk perubahan dari pembiasaan anak-anak yang tidak sarapan. Akhirnya kami di hari salah satunya adalah mengangkat aksi nyata dengan memberikan makanan tambahan kepada siswa. Tidak tiap hari, tapi kita hanya buat satu kegiatan yang di Jumat pertama dan Jumat ketiga. Ini dilakukan untuk di prakarsa perubahan agar anak, mohon maaf karena sekolah kami itu di pinggir, mungkin Pak Bima sudah nyari di sana tidak 1-2 kali urung ketemu warganya di tengah jero kampung, sehingga dari situ karakter anak kadang-kadang memang ada yang kurang pas begitu. Contoh misalnya dari pembiasaan ini akhirnya muncul kita memberikan makanan tambahan kepada anak-anak sebelum pelaksanaan pembelajaran. Jadi di jam 7 kita memberikan makanan tambahan, wujudnya bermacam-macam Bapak Ibu sekalian. Jadi kadang bubur, kadang susu, mungkin tadi Pak Dimas tadi susu atau apapun. Dari mana kita mendapatkan dana itu? Dari anak-anak kita berikan satu, kan di sana ada kas kelas begitu. Hanya Rp2.000 satu kegiatan per anak.
Ini kita laksanakan di hari Jumat pertama dan ketiga. Nah, kita dokumentasikan untuk aksi nyata kami. Dari situlah kita akan kita lanjutkan nanti di aksi 1.4 nanti dengan apa namanya, pembudayaan atau pembiasaan yang positif. Salah satunya dengan ketika anak-anak itu biasanya makan warung melayu-melayu, nah kita berikan satu perubahan agar mereka makan dengan duduk. Kemudian biasanya anak-anak itu membuang sampah sembarangan begitu. Nah, ini pembiasaan untuk membuang sampah pada tempatnya. Itu adalah salah satu prakarsa perubahan yang kami susun. Dengan itu akhirnya lambat laun mereka akan terbiasa dengan sarapan dan seterusnya. Untuk di kanvas Bagja ini kita memang sebelum kita melaksanakan di aksi nyata memang kita susun tadi seperti halnya dari presentator yang pertama, mulai dari membuat pertanyaan yang apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan satu pembelajaran yang menyenangkan. Karena ketika anak sudah datang dalam posisi yang tidak sarapan, ya anak-anak kadang-kadang memang yang dipikir kok kayak ngaso terus jajan. Nah itu, jadi mereka seharusnya istirahatnya jam 9:30 misalnya, jam 9 sudah pada Pak Bu pun istirahat dereng gitu. Tapi ketika sudah kita berikan satu pembiasaan yang sarapan, dan selain itu kita tekankan untuk anak-anak di sarapan dengan di rumah, dan ini kita kolaborasikan dengan orang tua. Memang kita sampaikan kepada orang tua untuk hari Jumat 1.3 kita adakan sarapan di sekolah, tetapi hari-hari lain tolong bisa dilakukan sarapan di rumah gitu. Kemudian seterusnya sampai dengan eksekusi kita tidak kami sampaikan. Jadi eksekusinya seperti itu, aksi nyata yang kami laksanakan. Dan alhamdulillah sampai saat ini kegiatan itu masih bisa dilaksanakan. Itu aksi nyata saya di 1.3. Demikian Bapak Ibu sekalian presentasi saya. Kalau memang kami sebenarnya juga masih sangat bingung dengan ini. Aksi nyata yang dimaksud di prakarsa perubahan seperti apa? Ya saya mengangkat itu saja. Kalau nanti ada salahnya, masih ada waktu untuk dilakukan perbaikan. Karena kan munggahnya tidak di sementara baru kita di di Google Drive ya. Nanti kalau salah bisa diganti gitu. Syukur kita salah gitu. Maksudnya gitu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin ada hal yang ingin disampaikan. Besar harapan saya untuk dapat dilakukan perbaikan khususnya dengan aksi nyata yang saya buat. Monggo. Oke, monggo Bu. Terima kasih. Saya izin bertanya Pak. Tadi kegiatannya rutin ya setiap Jumat juga. 1.3. Di sekolah saya sendiri kadang anak-anak itu kelas khusus. Bagaimana makanya seandainya suatu kelas itu yang tidak punya kas Pak atau minim kas membedakan sekolah. Terus yang kedua, apakah ada evaluasi kegiatan terus tindak lanjutnya bagaimana? Ya, terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Di awal, mohon maaf, kami baru 4 bulan atau sekitar dari Oktober itu memang dari dulu sudah diberlakukan kan di sekolah saya Bu, sudah dilakukan kas seminggu di hari Selasa dan hari Jumat. Jadi 2.000 per kas gitu ya. Per kas 2.000, tapi kan untuk satu minggu 2 kali. Jadi yang seminggu itu diambil untuk kan kalau seminggu 2 kali 4.000 katakan begitu ya. Itu kan di minggu pertama kan tidak digunakan. Minggu pertama kita gunakan 2.000 saja. Minggu kedua kan tidak digunakan. Minggu ketiga kita gunakan 2.000. Jadi masih ada kas. Dan itu memang dari orang tua menghendaki seperti itu karena biasanya untuk kegiatan insiden kecuali itu biasanya digunakan dunia itu gitu. Karena mohon maaf muridnya juga tidak terlalu banyak sehingga mudah untuk dilakukan. Kemudian untuk tindak lanjutnya memang begini tadi di awal sudah sampaikan ini kita kolaborasikan dengan orang tua dan ketika dari satu momen-momen tertentu termasuk kemarin penyampaian hasil belajar ini kita sampaikan kepada orang tua, sengaja dikumpulkan untuk disampaikan progresnya seperti ini dan orang tua bahkan mereka memberikan masukan Mbok tidak hanya di Jumat 1 dan 3 setiap Jumat, tidak setiap hari karena setiap hari nanti repot sendiri ya, setiap Jumat gitu karena kita dan kasnya kan ada terus dan memang mohon maaf di kegiatan pembelajaran kita nyelip ke itu Bu ya, jadi nyelip ke kegiatan seperti itu termasuk kita sampaikan kepada masyarakat luas dengan
kita menggelar satu acara, misalnya kalau kemarin kita buat kegiatan sarasean dengan wali murid, dengan komite dan sebagainya, kita sampaikan itu. Dan luar biasa dari orang tua khususnya, mereka sangat sepakat karena menyadari nih kalau ngomong belum mesti ngisi sarapan gitu. Ya, saya kira itu Bu, ya jawaban. Terima kasih Bu. Mungkin ada yang lain? Saya kira tidak ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Wirid. Salah satu bentuk aksi nyata menjaga terhadap anak, berpihak terhadap anak diberikan makanan yang bergizi oleh sekolah setiap Jumat 1 dan 3. Luar biasa, ini mungkin bisa ditiru, diadopsi oleh sekolah-sekolah yang lain. Mungkin Pak Wirid bisa menunjuk rekan yang lain. Mungkin dari ujung sana itu. Ingat putih. Mau paling itu apa? Itu ya putih. Iya, terima kasih sebenarnya waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Terbaiti, Bapak Tugas SD 2 Purworejo, Kecamatan Angkat Tengah, Purworejo. Lokasi rumah di Selogiri. Setiap hari menempuh perjalanan 4 jam PP. Terima kasih setiap hari. Menempuh jalan yang rusak kurang lebih 5 km dari jalan yang baik itu. Dalam waktu 20 menit. Paling cepat. Oke. Terima kasih untuk ini langsung ke mawon. Nanti bertanya pertanyaan aku. Kaitan dengan visi guru penggerak adalah wujudnya peserta didik yang beriman, bertakwa, berkarakter, cerdas, sehat, dan berprestasi. Terus rangka perubahan diri itu berfokus pada karakter dan program berdasarkannya mandiri. Jadi berupaya untuk meningkatkan rasa percaya diri pada anak, dimensi mandiri profil pelajar Pancasila pada siswa SDN 2 Purworejo melalui kebiasaan dan pembelajaran. Ini kaitannya dengan rasa percaya diri anak, di mana kalau setiap tugas hari Senin upacara itu iren. Ini sing maca undang-undang siapa, sing membaca doa siapa, yang menjadi pemimpin upacara siapa, itu anak-anak iren. Jadi kebanyakan yang bertugas itu saja. Jadi anak-anak itu kurang merasa percaya diri. Maka dari itu rasa perubahan yang saya lakukan di sini adalah menciptakan bagaimana anak itu memiliki rasa percaya diri ketika tampil di depan teman-temannya. 1, 2, 4, 5. Lanjut. Oh, keluar dari sana. Dilanjutkan apa dari satu lagi, Ge? Berarti lanjut saja dari satu loh. Pokoknya gede, perjot dari satu lagi. 1, 2, 4, 5, 7, 8. Dulu. Mulai lagi gimana? Satu lagi. 2, 5, 7, 8, 10. Benar apa ya? 11, 13, 14, 15. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Windiar Mariani, panggil saja dengan Retno, dari SDN 3 Kerandekan Yurukerto, kalau alamat Purwantoro. Di sini visi dari sekolah saya yaitu terwujudnya murid yang berketuhanan, cerdas,
cerdas, sehat, bertanggung jawab, peduli lingkungan, serta berbudaya. Bapak Ibu Guru, di sini saya mengangkat prakarsa perubahannya yaitu sehat dan berbudaya. Dalam aksi nyata saya ini mengangkat selain mengadopsi dari Bapak Wirid memberikan makanan tambahan setiap Jumat, malah setiap Jumat Pak. Setiap Jumat 4 minggu berturut-turut. Selain itu saya untuk pembiasaan minum air putih, karena saya miris Bapak Ibu. Saya hampir 2 bulan, hampir 3 bulan ini kan selalu ke rumah sakit terus ngantar bapak saya di Mowat di Solo. Ketika saya melewati ruang hemodialis HD, itu kok banyak anak-anak yang sudah terkena gagal ginjal, sudah melakukan HD berkali-kali. Maka dari itu saya mengangkat aksi nyata saya pembiasaan minum air putih di sekolah. Di sini sekolah saya memfasilitasi tiap kelas, saya fasilitasi dengan air galon beserta alatnya. Terus kemudian saya berdiskusi dengan teman-teman, urunan dengan teman-teman untuk memberikan seluruh siswa tempat air minum gratis. Itu saya fasilitasi karena apa? Untuk anak minum air bersih, air putih. Selain itu, anak-anak setiap hari harus bayar Rp500 dikelola, bertanggung jawab salah satu anak per kelas mengelola uang Rp500 per hari untuk minum air putih, tapi bebas minumnya, mau ambil 2 kali, 3 kali terserah. Selain itu saya merangkul dengan kantin yang ada di sekolah. Kantin yang ada di sekolah ada 2, itu yang berjualan keponakan dari penjaga dan istri penjaga. Itu saya rangkul, boleh jualan minuman hanya teh dan air mineral saja. Karena saat ini saya miris anak-anak suka minum minuman instan, terutama saset ya Ibu. Saset. Nah, karena itu bisa mengakibatkan, karena apalagi di daerah Kandekan itu kan cuacanya dingin, agak dataran tinggi. Pada saat saya masuk itu banyak anak-anak yang satu kelas itu izin 2-3 karena batuk pilek panas. Ternyata ketika dianalisis banyak anak yang sering minuman instan dan es, itulah yang menyebabkan batuk pilek panas tersebut. Maka dari itu saya mengambil aksi nyata tersebut untuk pembiasaan minum air putih, dan itu wajib bagi tidak boleh jajan minuman instan. Makanya kita rangkul kantin untuk jualan. Selain itu kantin juga ketika kita ada acara, misalnya pemberian makanan tambahan juga dikasih, mungkin menjaga merasa saya disebutkan di sekolah ini, saya termasuk keluarga di sekolah ini. Begitulah aksi nyata saya mengangkat sehat dan bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab tadi, anak juga bertanggung jawab untuk mengelola keuangan dari minuman air putih air mineral tersebut. Di koperasi sekolah saya menyediakan air galonnya mineral. Selain itu juga peduli lingkungan. Dari air galon mineral itu kan galonnya tidak boleh ditukar ya Bu. Itu bisa digunakan untuk pot. Anak-anak juga ini mengembangkan untuk mulai pembibitan ikan cupang Bu. Ikan cupang itu jadi di bekas air mineralnya tadi. Demikian aksi nyata saya mengangkat sehat, bertanggung jawab dan peduli lingkungan di sekolah saya. Mohon maaf jika ada salah, mungkin ada masukan atau umpan balik dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banyak inisiatif dari Bu Susi. Terima kasih sekali, luar biasa programnya. Semoga saya juga ketularan. Yang saya tanyakan, terkadang kita punya program ya, teman-teman sejawat, bapak-bapak sekolah. Saya ingin tanya, di sekolah itu semuanya mendukung nggak seperti itu? Misalkan, alhamdulillah mendukung, malah orang tua itu senang Bu. Alhamdulillah. Orang tua senang karena anak sudah nggak minum minuman instan, minuman saset. Gitu. Saya juga koordinasi dengan paling berat melalui WA grup masing-masing. Alhamdulillah lingkungan juga suka. Sampai info
Di SD saya juga terinspirasi dari India karena kita satu PPG sering berkomunikasi. Kemarin itu saya bertanya gimana Bu cara merealisasikan visi Ibu tersebut. Kami panjang lebar dan akhirnya saya mencoba memberanikan diri usul ke kepala dan rekan-rekan yang lain saat rapat kerja itu untuk membudayakan minum air putih seperti yang disampaikan Bu Indah. Alhamdulillah Bapak Ibu guru banyak yang setuju, tapi belum berkelas pun baru satu sekolah 1 galon air mineral. Nah itu biayanya dari mana? Biayanya dari sekolah kami ada infak setiap hari Jumat, seikhlasnya mereka, tidak ditarget satu anak berapa. Namanya infak itu diambilkan dari situ. Nah kalau yang kantinnya kami masih berupaya merangkak untuk menuju MOU dengan kantinnya agar tidak berjualan yang beraneka semacam. Kami sudah mengadopsi itu. Terima kasih. Mungkin ada yang lain? Cocok. Baik, untuk India, untuk Bapak Ibu tadi di depan mendengar maka membuat potensi di tingkat dasar pembacanya Bapak Ibu di SD tolong dikencengke. Nah, kalau malah beriling SD mulang kelas loro nih kalau ada 2 siswa belum bisa membaca, tapi memang harus berusaha. Terima kasih. Ini sangat menarik lagi tentang membaca. Selanjutnya monggo bisa langsung menunjuk yang lain. Menurut Bapak Ibu PT juga rekan-rekan semua yang hebat. Izin perkenalkan, saya Kasnawati. Saya mengajar di TK Cipta Mandiri Surabaya. Mungkin dari panjenengan saya agak berbeda. Kalau tadi Bu Suti kelas atas, saya kelas bawah. Ya. Ini yang penting mengenai visi ya. Visi saya adalah terwujudnya generasi sehat yang mandiri, beri makan bersama, beri pengetahuan, kreatif dan budaya muda bagi sesama. Sedangkan untuk perubahannya adalah penanaman nilai juga pembentukan kerukunan budi pekerti melalui kegiatan sholat berjamaah dan berdoa. Baik Bapak Ibu, mungkin karena kami adalah di TK Cipta Mandiri ya, akan di anak-anak usia dini, jadi tidak ada yang namanya guru marga, tidak ada itu. Jadi semua guru itu harus memiliki semua kemampuan, kompetensi ya, termasuk bagaimana cara mengelola anak, bagaimana cara mengelola kelas, bagaimana berkolaborasi dengan teman, ke orang luar seperti itu. Mungkin kalau menurut saya sudah kami lakukan. Setelah kami mengamati itu ternyata kami mengamati dari perilaku baru kami itu jauh berbeda gitu. Mungkin dari bahasa, kemudian dari kesopanan, perilaku itu juga kebiasaan beribadah itu jauh sekali gitu. Mungkin itu kami tidak menyalahkan ya, tapi karena kondisi lingkungan juga pandemi kan banyak tergantung pada penggunaan HP ya, termasuk juga orang tua di rumah kadang ya penting anak-anak itu dia kalau itu anak usia dini ya, orang bisa dengan HP kadang tidak bisa kemana-mana, jadi kan begini ya. Jadi mungkin itu yang pertama kami amati, kemudian saya bersama dengan teman-teman ya berkolaborasi, kita komunikasi, perencanaan. Kok sekarang kita seperti ini ya? Bagaimana begitu? Akhirnya kita membuat satu kata bersama, bagaimana caranya supaya secara perlahannya penanaman di seperti juga apabila tadi bisa kembali, meskipun tidak mudah. Kemudian kita juga memperhatikan kembali yang namanya sholat berjamaah. Mungkin di sini sholat berjamaah di sini, mohon maaf karena kami TK swasta juga lebih mengedepankan pada nilai keislaman, itu kami mengambil sholat berjamaah. Sebenarnya banyak hal yang kita dapat dari kegiatan sholat berjamaah ini ya, bukan hanya kita mengajarkan bagaimana anak itu terbiasa dengan beribadah, tapi kan dari rangkaian sholat jamaah itu sendiri kan banyak sekali gitu. Dari awal bagaimana tata cara berwudu gitu ya. Kalau di anak-anak kan mungkin kami menyesuaikan. Biasanya kalau memudahkan anak biar lebih cepat menghafal itu kita pakai tempat wudu. Kemudian sewaktu kita kepada anak-anak ini mau wudu
sekedar praktek saja gitu ya, kita tawarkan. Jadi kita tidak memaksa. Di dalam sholat jamaah itu sendiri banyak hal yang bisa kita tanamkan. Misalnya kita pada anak, siapa yang berani adilan, siapa yang berani sopan gitu ya. Kemudian setelah itu kan nanti ayo giliran yang laki-laki belajar jadi imam gitu. Kira-kira mungkin bisa kita bayangkan kalau anak usia dini diam 1 menit, gampang betul satu ya. Susah kan jadi imam, gitu temannya jadi imam. Nanti anak yang lagi baru di depan ya, gitu ya. Nanti jadi kadang begitu waktu sujud itu kami teman kayaknya itu mesti dua ya, dengan kepala teman sebelahannya. Kemudian nanti ada itu bapak ibu baca apa tuh siapa itu gitu ya. Itu memang satu hal yang bagi kami simpel, tapi ternyata dari sholat jamaah itu banyak hal yang bisa kita tanamkan. Dan itu mungkin selain itu mungkin ada kalanya kami itu sholat berjamaah itu kelas masing-masing. Kemudian ada kalanya juga kami membawa anak itu masih terdekat. Ini apa? Satu untuk mengetahui mengenal satu sekolahan gitu, karena tempat kami ya muridnya tidak begitu banyak, tapi ada beberapa kelas, jadi biar saling bisa bersosialisasi juga untuk kemudian mengenali lingkungan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan mengingat waktu. Saya nanti dari Bapak Ibu ada pertanyaan ya, bukan bagi saja ya, jadi buat masukan ke saya pribadi juga lembaga kami berarti tempatnya bisa lebih baik lagi. Ya tunggu ya, monggo kalau ada antara balik saya tunggu. Satu saja. Iya, monggo Pak Rute. Terima kasih, sangat inspiratif, Mas Nur. Sudah tidak ada lagi? Ya, terima kasih ya karena berbuat itu. Mohon maaf jangan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, langsung saja ada prakasa Tuhan. Sebenarnya yang pertama tadi yang ingin saya sampaikan hampir sudah disampaikan, yaitu tentang berakhlak dan terwujudnya murid yang berketuhanan. Nanti berhubung semuanya sudah jelas, hanya menambahkan sedikit berhubung yang saya angkat terwujudnya murid yang berketuhanan, berprestasi dan berbudaya sesuai profil pelajar Pancasila. Menambahkan sedikit untuk yang berbudaya ya Bapak Ibu. Kalau yang berketuhanan tadi sudah sholat Tuhan, kita sudah kebiasaan. Untuk yang sholat dulu juga sudah ada kebiasaannya. Menambahkan sedikit yang sudah kami laksanakan di SD saya, yaitu setiap hari Sabtu ada belajar menggunakan bahasa Jawa. Jadi awalnya kita menggunakan seharian penuh Bapak Ibu, tetapi lama-lama anak bosan, terus terlalu banyak pertanyaan, Bu bosan nih, ini apa Bu? Ya, gurunya sendiri juga masih belajar, saya sendiri juga masih belajar. Nah, ini hanya dipakai pas hari Sabtu jam pertama itu setiap ada pertanyaan juga memakai bahasa Jawa. Misalnya Bu, badhe nderek tawar. Nah, seperti itu nanti. Ini kadang kan misalnya ada guru yang mau rawuh gitu aja, murid-muridnya begini, guru itu kan menimbulkan kita miris. Walaupun gurunya sendiri sebenarnya juga belum terlalu fasih ya, tapi kemudian sama saling belajar sama yang sepuh-sepuh, yang senior. Nah, kemudian mulai ada kebiasaan setiap hari Sabtu. Jadi hanya untuk budayanya supaya kita itu budayanya tidak hilang. Hanya itu saja mungkin dari kami. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Andi Polani dari SD Negeri 2 Wonorejo, Perajiman Toro. Langsung saja, sudah banyak yang disampaikan oleh Bapak Ibu yang lain tentang visi dan visi yang ingin saya sampaikan di sini kurang lebih sama atau idem. Di sini prakarsa perubahan yang saya angkat juga sama, yaitu meningkatkan iman dan takwa murid-murid yang ada di sekolah saya. Sebelumnya memang
ada pembiasaan di sekolah saya itu yaitu sholat duha. Kemudian saya ingatkan lagi ada pembiasaan hafalan surat dan mengaji. Nah, diterapkan di dalam salah satunya dalam memimpin imam tadi di dalam sholat duha. Bagian laki-laki dan bagian perempuan tetap setoran setiap jenjang waktu yang kira-kira surat ini nanti setorannya berapa hari begitu. Kemudian yang sama lagi tadi tentang literasi. Di sekolah kami literasi dilaksanakan di hari Kamis pagi mulai dari jam 7 sampai setengah 8. Di sini walaupun sederhana visi itu, tapi bagi sekolah kami itu merangkak dari nol Bapak Ibu. Yang dari kebiasaan sholat duha, sholat zuhur itu saja kami terkendala aliran air yang tidak setiap hari air itu mengalir, dan kebetulan tampungan di sekolah kami juga retak. Jadi kemarin ada bantuan dari wali murid itu memberikan sebuah toren yang tapi tidak bisa digunakan untuk 1 minggu full. Jadi hanya sholat duha itu dilaksanakan setiap hari Kamis. Kalau sholat zuhur ya kalau mengalir gitu. Kalau yang literasi khususnya di kelas saya mungkin masih bisa ada umpan balik dari siswa cerita apa, tapi untuk yang kelas lain karena di 2 kelas kami itu masih kosong, tidak ada kelasnya, jadi kami kerjanya serabutan. Umpama kelas saya jam agama mungkin masuk di kelas 1, yang kelas kosong itu saya jam olahraga, saya mengganti guru yang ada di kelas kosong tersebut. Jadi walaupun sederhana, perjuangan kami untuk meraih itu memerlukan tenaga ekstra. Demikian Bapak Ibu, ada kurang lebihnya mohon maaf. Waktu lanjut lawan ya Pak Edi. Sudah ada gurunya bagian. Atas Bapak Ibu. Kebiasaan di sekolah. Di sini berdasarkan visi yang saya buat, terwujudnya generasi beriman dan bertakwa yang cerdas serta berkarakter. Jadi saya fokusnya pada berkarakter. Di sini saya fokuskan itu untuk bergotong royong dalam hal kebersihan, menciptakan kebersihan dan juga lingkungan yang asli di sekolah saya. Sebenarnya saya dulu, sekarang saya bertugas di sekolah, di mana saya SD-nya dulu juga di situ, kemudian saya WP juga di situ, dan alhamdulillah sekarang saya bertugas juga di situ. Jadi saya tahu perkembangan dari sekolah saya. Saya berpikir dari saya SD sampai saya WP itu tidak ada perubahan. Jadi sama seperti itu terus, fasilitasnya juga sama. Keadaannya juga sama, dan alhamdulillah astagfirullah ya, saya mendapat SK tapi belum ditempatkan. Itu saya sudah dijemput sama bapak kepala sekolah saya, tapi jemputnya itu untuk diberikan tugas menjadi bendahara. Jadi saya masih di SD lama, saya sudah disuruh tanda tangan menjadi bendahara. Nah itu saya ada rasa makau, ada rasa mobil. Akhirnya saya harus pindah. Harus pindahnya karena arah yang negatif, yang baik. Saya jadi bendahara, yuk saya akan membuat SD saya seperti ini. Mungkin Bu Retno sama Bu Tri Kurniasih tahu ya bahwa SD saya itu termasuk SD yang dalam, di mana
saya merasa bahwa SD saya itu dipandang sederhana. Kemudian dari Pak Pengawas itu juga pernah ngediko kalau suatu sekolah itu yang terutama adalah wajahnya. Dilihat dari wajahnya dulu. Kalau wajahnya bagus, pikir saya jeruknya pikir kali baik. Seperti Ayu saya dulu. Nah, dari situ saya mencoba untuk merubah wajahnya dulu. Jadi untuk taman, kemudian tampilan di depan untuk saya anggarkan desisian dari bendahara itu dari uang bos. Dan di situ sebenarnya bapak kepala sekolah juga menentang untuk saya ambil, tetapi saya merayu, saya menggembok, Pak, kalau sekolah lainnya bagus itu yang dapat nama itu bukan bendaharanya tapi penjenengan. Saya gitu kan. Akhirnya dan itu berlangsung alhamdulillah di apa ini namanya CPP ini bisa saya masukkan dalam aksi nyata. Jadi saya mau juga untuk apa namanya peduli lingkungan tadi, untuk menambah cantik wajah dari SD saya mengajak anak-anak itu untuk melakukan kegiatan pilah dan pungut sampah. Itu saya mengadopsi dari Pak Dimas kemarin. Kalau Pak Dimas kemarin itu di pagi hari setelah apel itu ambil, tapi kalau ambil sampah dan memilahnya, tapi kalau saya setelah pulang sekolah, walaupun belum berjalan lancar, belum berjalan secara tertib, saya berusaha setiap pulang sekolah itu saya mengingatkan anak-anak untuk membuang sampah yang tidak diperlukan dan mengambil yang apa namanya anorganik ya, itu dipilah dulu. Tapi di sini belum ada kesadaran. Jadi kadang saya sudah menyisihkan anak-anak kawan-kawan di sana untuk yang anorganik, tapi besoknya saya cari itu sudah nggak ada. Mungkin diambil tukang rusak atau mungkin dibuang sama Pak Presiden, padahal sebelumnya sudah saya beritahu. Kemudian untuk sebagian sampah-sampah yang bisa saya gunakan, itu saya ajak anak-anak untuk membuat pot yang digantung bentuk dari aqua bekas. Mungkin itu saja. Bapak Ibu, aksi nyata dari saya tidak ada. Jadi Bapak Ibu calon ibu juga angkatan itu di Pulau Bali, saya pun mengambilkan dengan sepeda proses lapangan, tapi sebagian sampun sami cepat nanti lawannya kalau materi sepangatan nami pulau di Iwando. Darurat bisa waktu nih. Dari pun kali yang koordinasi turut lalu untuk kali tunggal kemarin itu Pak guru dua itu Pak sekarang kowe kemarin. Jadi terima kasih jadi komator bisa di. Sebab atasnya mungkin tidak sama. Di bawah namun pengen apa pesan benten bahwa nanti kau meninggalkan luar negeri. Langsung aja Bapak Ibu, yang pertama untuk visi guru penggerak, sudah saja saya tidak punya visi untuk guru penggerak. Saya hanya punya misi. Misi saya adalah belajar dengan bertemu dengan panjenengan, kemudian untuk mencoba mendapatkan ilmu yang baru di sana. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk melengkapi visi yang ada di sekolah kami. Visi sekolah kami adalah guru dalam prestasi berdasarkan iman dan takwa. Kemudian di dalam guru penggerak ini mau tidak mau disuruh menulis visinya, maka saya pun sangat menjunjung tinggi hasil kerja kelompok dari kelompok kami dengan sepui yang sepui kalau terkait kali bapak sirit ya, kalau semanten dan visi punika
terwujudnya murid yang berketuhanan, berprestasi, dan berbudaya berdasarkan akhir pemuda pada pilihan. Itu kan kalau saya, tapi visinya untuk Gerindra saya pribadi tidak ada visi. Langsung saja Bapak Ibu. Kemudian terkait dengan prakarsa perubahan, sebenarnya saya pun dengan Bapak Ibu semuanya sangat jauh sekali. Bahkan saya sangat malu punya anggaran, tapi tidak ada, karena memang harus berbicara. Mungkin tidak ada yang dijelaskan, mungkin nanti kalau ada baiknya kemudian bersama, kalau ada kurangnya untuk disisikan saja. Bahwa saya juga merasa kurang pantas untuk mengatakan sebagai prakarsa saya untuk guru-guru di sekolah saya, ya, prakarsa perubahan. Ya. Karena saya dalam pribadi saya bahwa saya untuk berusaha untuk menebarkan sesuatu yang sudah ada. Kenapa kok semacam itu? Bapak Ibu, kalau saya di SMP saya ini Pak Kuni alamat desa itu. Karena di sekolah saya di SMP Santi Mantoro itu bisa dibilang semua ini sudah bergerak sendiri. Jadi tidak ada Bapak Ibu guru yang hanya sekedar enak-enak atau duduk manis di tempat duduknya, kemudian dengan aktivitasnya masing-masing. Jadi semua orang bergerak. Bahkan Bapak Ibu guru yang tinggal 1 semester di pensiun itu masih mikir jadi mencoba untuk menebarkan hanya menebarkan aja materi yang ada di sana, dan salah satunya banyak sekali yang dipikirkan, yang mulai dari kalau tadi tentang religius, mulai dari surat bulannya ada, kemudian dari takbir juga ada bentuknya masing-masing dia juga. Tapi ada sendiri nanti dapurnya ada sendiri lagi, karena itu belum sana. Kemudian kalau yang lain dari sini, olahraganya juga nanti tentunya yang sana ada yang voli, basket, bela diri dan yang lainnya sudah ada juga. Kemudian dari sini dari tali tidak ada yang lain, tali general dari kaki ada yang membimbing dari yang lain seperti itu. Kemudian dari akademisi, mungkin Bapak Ibu yang kopi dan saya bisa, ya, jadi saya itu intinya, jadi mengambil kita. Kalau saya pribadi adalah bagaimana bisa mendukung semua program itu bisa jalan dengan baik. Jadi saya hanya menebarkan, dan kebetulan yang saya unggah di dalam prakarsa perubahan, sekali lagi itu bukan prakarsa saya yang menebarkan yang ada di sekolah. Saya menggunakan tema satunya yaitu tentang sampah, yaitu mencoba untuk mengangkat sebuah tema yang sudah diangkat sejak tahun 2012, tapi ketika masa politik kemarin agak hilang karena tidak masuk yang diangkat oleh almarhum maka siswa kami Bapak di Harjo waktu itu yaitu gerakan IMSSS, gerakan mengumpulkan sampah setiap saat dan setiap menit. Itu yang dia, jadi kalau anak ada sampah, misalnya sama-sama dia sampah diambil, sama dimanapun dia dan itu memang dibudayakan. Baik sekedar waktu istirahat disampaikan. Kemudian tolong untuk dengan DMSS masalah bendera disediakan oleh wakil siswa yang ada di kelas, disampaikan oleh wali, bapak ibu dan yang lainnya. Saya mencoba menjadi bagian dari itu, bagaimana menciptakan salah satunya seperti itu. Dan ternyata dari itu ada kawan yang lain yang mencoba untuk mengembangkan daripada DMSS ini, kemudian dia salah satunya diangkat di dalam P5, yaitu dan mengangkat tema makanan sehat, minim sampah, makanan sehat minim sampah. Dan kemudian diwujudkan ya mulai dari dalam satu paket 1 minggu penuh gitu ya. Tadinya paket 1 bulan tapi bisa jadi tiga tempat kita 1 minggu gitu. Kemudian disampaikan mulai tentang sampah, bayar dan yang lainnya, diberikan gambar-gambar itu mendatangkan dari alumni yang ada di DM ketika dia bisa. Kemudian disampaikan, kemudian diwujudkan dalam makanan dalam wujud akhirnya diberikan anak-anak itu untuk membuat produk makanan yang minim sampah. Kemudian tidak sekedar itu sampai pada bagaimana nanti membuat promosinya, gitu ya.
dia anak diminta membuat infografisnya ya katakanlah dengan apa katakanlah menggunakan kanvas dan yang lain. Ya mungkin anak-anak sendiri kita tidak terlibat sama sekali di sana. Sampai bagaimana nanti promosinya itu ya baik nanti ada berarti dan di harinya yang di launching terakhirnya itu adalah dengan semacam apa itu bazar dia dengan produksi itu. Dan luar biasa di hari pertama anak-anak sudah setuju bahwa banyak itu ternyata dari pertama itu hanya dalam waktu tidak ada 1 jam sudah mereka ada. Dan di hari kedua itu sudah muncul lagi buahnya dan ternyata itu memang ingin sampah dan yang kedua juga menggugah anak untuk bagaimana kreativitas baik dalam pemerintahan dan yang lainnya. Ya, jadi saya hanya mengangkat SKD yaitu apa gerakan memungut sampah setiap saat setiap waktu setiap saat ya. Hanya itu saja yang mungkin kami sampaikan. Yang jelas saya hanya mencoba menegaskan saja karena di sana banyak yang punya ide kreatif. Kalau saya itu enggak banyak punya ide kreatif, hanya mengalir saja, hanya mengalir saja. Di demikian, atau Pak Dimas, Pak Tutus Guru Bayu, sekalipun mari berteman teman di. Tapi sebut sampai jam kaliwat siang gitu. Dari penrohasan di kali ini. Sun, atau Sun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi. Atau materi pre-memori. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, air untuk sama dong. Apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan menjadikan memberi umpan balik minimal pada 2. Maka menjadikan diatur di berapa posisi? 3 atau 2 3. Bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Di sini mohon maaf saya tidak akan banyak berkata ini karena sedikit Pak mengapunten saya nggak ketemu dan saya insya Allah apa yang saya ingat saja. Mohon maaf nih Pak. Pertama kali kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hari ini telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, iman sehingga kita bisa bermuamalah di kesempatan hari ini kegiatan lokal dan yang terhormat Ibu Bapak Ibu PP yang saya banggakan dan luar biasa ilmunya. Yang kedua Bapak Ibu Guru CGD yang luar biasa. Tepuk tangan dulu. Visi yang saya usung di situ apa yang sesuai dengan SMK saya. Bapak Ibu Guru, saya bernama Susi Rahayu. Saya mengajar di SMK Muhammadiyah 1 Bandung. Jadi dari sini mungkin 1 jam Pak. Tapi sekarang jalannya mulai terjadi hujan itu lubangnya banyak. Jadi saya super hati-hati. Sehingga 1 jam lebih. Terus yang ketiga bahwasanya SMK mungkin dengan yang SD lain ya dengan bahwa kami pun mendapat murid pun dari dasarnya dari SD. Nah, dari SD-nya enggak langsung ke SMK enggak mungkin. Jadi saya berterima kasih Bapak Ibu guru hebat semuanya dari tingkat PAUD, SD, SMP karena penjenengan sedaya yang membentuk peserta didik sampai ke tempat saya seperti itu. Namun begitu kita punya tanggung jawab yang sama. Oke, visi yang saya buat adalah karena kita SMK saya punya visi mewujudkan lulusan yang berakhlak mulia, mandiri, kreatif, inovatif seperti itu. Karena apa? Kok SMK seperti itu? Bapak Ibu besok bahwa ketika anak itu masuk SMK, mentionnya apa? Siap kerja. Saya dari SDN 1 Sidoarjo, Kecamatan Sidoarjo, PP saya Ibu Wahyu Pujastuti. Pertama-tama, aku panggil. Saya hormati Bapak Ibu PP Angkatan 7 dan yang saya hormati pula rekan-rekan sekalian, anggota CGP dan 7 Kabupaten Negeri. Di sini saya akan mempresentasikan perkembangan dan membentuk prakarsa perubahan level diri.
Iki langsung mohon maaf saya sambil baca ya, soalnya agak lupa. Sudah dari dulu masalahnya. Visi yang ingin saya wujudkan atau visi yang saya impikan yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, cerdas, kreatif, mandiri, dan berkarakter. Ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, dari visi tersebut itu saya turunkan menjadi prakarsa perubahannya, yaitu meningkatkan keaktifan peserta didik dalam pembelajaran di kelas. Oke, nah ini soalnya mohon maaf, ini saya mengajar kelas 6. Di situ siswa-siswi saya itu mereka sangat pasif pada saat Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu PP dan yang kami hormati teman-teman semua. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang aksi nyata dari modul 1.3 yaitu tentang visi guru penggerak. Kemarin di dalam aksi nyata modul 1.3 visi murid impian saya yaitu mewujudkan peserta didik yang berkarakter mulia, cerdas, kreatif, dan peduli lingkungan. Untuk kalimat prakarsa perubahannya yaitu mengembangkan pembelajaran berbasis proyek untuk meningkatkan kreativitas peserta didik. Dalam mewujudkan prakarsa perubahan, saya menggunakan inquiry apresiatif ya melalui Bagja. Jadi di dalam Bagja itu langkah-langkahnya yang pertama B itu kan buat pertanyaan. Pertanyaannya yaitu apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas siswa, yaitu dengan menerapkan model pembelajaran PBL (Project Based Learning). Kemudian A yang kedua yaitu ambil pelajaran. Untuk kegiatannya yaitu pertanyaannya aktivitas apa yang menurut siswa mereka merasa lebih untuk bisa kreatif gitu. Untuk kegiatannya melaksanakan kegiatan berbasis proyek dengan menghasilkan sebuah produk yaitu tentang sistem tata surya. Jadi anak-anak nanti membuat seperti tiruan dari sistem tata surya. Kemudian yang ketiga G, gali mimpi. Apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak telah berjalan dengan baik? Jawabannya, keterampilan siswa berkembang sehingga dapat menciptakan karya-karya yang bermanfaat. Untuk J, jabarkan rencana. Apa langkah pertama yang bisa dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas siswa? Yaitu langkah-langkahnya berdialog dengan siswa tentang hal-hal baru apa saja yang bisa diwujudkan ketika mereka diberi kebebasan untuk berkreasi. Untuk A, aktor eksekusi, yaitu pertanyaannya, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam menerapkan dan mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas siswa? Yaitu jawabannya kita berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan teman sejawat untuk menyusun rencana kegiatan penguatan pembelajaran kreatif sehingga semua bisa terlibat dalam kegiatan tersebut. Untuk tujuan aksi nyata yaitu mewujudkan siswa berkarakter profil pelajar Pancasila khususnya pada dimensi kreatif melalui pembelajaran proyek sistem tata surya. Untuk tahapan aksi nyatanya berupa persiapan, pelaksanaan, dan refleksi. Untuk persiapannya kita berkoordinasi dan berdiskusi dengan rekan teman sejawat. Selain itu juga kita menyusun perangkat pembelajarannya. Dalam pelaksanaannya, alhamdulillah anak-anak bisa melaksanakan pembelajaran PBL (Proyek Based Learning) dengan baik. Itu kemarin saya laksanakan 2 kali. Jadi yang tahap pertama itu melaksanakan proyek yang tata suryanya itu hanya menggunakan 2 dimensi, yaitu hanya menggunakan kertas, kemudian di kertas lain ditempel-tempel. Kemudian untuk yang kedua pertemuan berikutnya itu dengan karya 3 dimensi. Dan kita menggunakan papan, kemudian untuk tata suryanya seperti planet, matahari, dan lain-lainnya kita menggunakan plastisin seperti itu ditempel-tempel. Dan alhamdulillah setiap kelompok bisa secara maksimal dan bisa bekerja kelompok dengan baik, bisa mengeksplor kemampuan mereka menghasilkan karya yang kreatif begitu. Untuk refleksi itu mencari tahu apa kelebihan dan kekurangan model pembelajaran yang telah saya laksanakan agar dapat memperbaiki pada pembelajaran selanjutnya. Itu saja yang dapat kami sampaikan dari hasil
hasil kegiatan aksi nyata saya modul 1.3. Terima kasih. Monggo mungkin ada yang mau memberikan masukan terhadap apa yang sudah saya lakukan. Silakan. Ibu, perkenalkan saya Susiana dari di sini yang ingin saya tanyakan tadi pendekatan pembelajarannya interdisipliner. Seandainya itu ditambah lagi misalkan yang lain seperti kooperatif learning atau selain project. Tadi problem atau project? Problem based learning. Jadi kalau problem itu di sini kita memberikan pada anak suatu permasalahan, mereka bisa berpikir secara kritis sehingga dari berpikir secara kritis membimbing anak membuat suatu proses. Dengan proses yang dengan diwarnai dengan pemikiran yang kritis itu nanti insya Allah proyeknya akan mewakili seperti apa yang menjadi tujuan pembelajaran. Mungkin itu sedikit. Maaf. Terima kasih, tidak apa-apa. Terima kasih Bu masukannya. Tapi tadi dikolaborasikan ya dari PPL yang problem based learning. Jadi anak-anak kita mencari masalahnya dulu untuk diarahkan ke dalam proyeknya sendiri. Tambah kooperatif. Oh, semuanya ada kerjasama antara siswa yang bukan aja. Ngapunten dengan salah. Insyaallah, terima kasih sekali masukannya. Insyaallah nanti akan saya kembangkan di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Putri Kurniasih. Iya. Putri silakan menunjuk temannya untuk giliran berikutnya. Monggo. Simpen kesal. Oh, langsung saja. Langsung saja nomor. Gantian yang bapak-bapak Pak. Enten, monggo, enten. Yang ujung. Apa yang juga? Oh iya, monggo. Ini yang ujung antara Pak Wira dan Pak Edi monggo sekali ya. Angga Sari dari SDN 2 Sumber Harjo, Irongkong. Berangkat dari yang diulas pada pagi hari ini, yaitu presentasi tentang prakasa perubahan di sekolah saya, yaitu visi perubahan pada SD saya yang pertama yaitu mewujudkan siswa sebagai pembelajar yang bertakwa, berkarakter, inovatif, dan berbudaya lingkungan. Nah, dari sini saya mengangkat tentang karakter. Jadi saya itu menciptakan karakter yang baik pada murid saya. Hal yang saya angkat yaitu tentang pembiasaan budaya 5S di sekolah. Jadi senyum, salam, sapa, saling, sopan, dan santun. Memang ini terlihat sederhana nih Bapak Ibu. Kok hanya mengangkat budaya 5S saja, sedangkan teman-teman tadi yang lain kan mengangkatnya sudah levelnya agak tinggi. Tapi memang ini benar-benar pengalaman di SD saya, karena adanya pandemi selama 2 tahun, itu budaya 5S itu luntur ternyata Bapak Ibu bagi murid-murid saya. Jadi terutama itu kalau salim itu kepada anak-anak dan juga kepada guru itu, anak-anak itu sudah berkurang. Jadi ketika guru-guru datang itu, sikap anak-anak itu hanya pada kesempatan kali ini saya akan membacakan visi dari, sebenarnya ini visi sekolah atau visi guru penggerak Bu? Nanti saya salah, soalnya visi saya sama visi sekolah semuanya berbeda. Visi guru. Baik. Kemarin saya membuat visi saya adalah mewujudkan peserta didik yang memiliki karakter bermain gembira. Seperti yang kita ketahui bahwa anak SD itu jiwanya masih jiwa bermain ya Pak. Jadi saya membuat visi bermain gembira. Tapi bermain gembira ini bukan hanya bermain gembira, tapi ini adalah sebuah akronim. Bermain gembira itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, lalu mandiri, inovatif, gotong royong, empati,
lalu berkebinekaan global dan terampil. Nah, untuk mewujudkan visi saya, prakarsa perubahan yang saya lakukan adalah, mungkin ini terlihat biasa, yaitu mewujudkan peserta didik yang gemar membaca. Karena menurut saya dengan membaca itu kesemua karakter ini bisa terbentuk, mulai dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, inovatif, gotong royong, empati, berkebinekaan global dan terampil ini bisa terwujud. Nah, lalu apa yang saya lakukan? Ide visi ini itu berdasarkan apa yang saya lihat dari SDN. Kebetulan saya adalah pendatang baru di SDN 2 Basuan, dan pertama kali saya masuk di SDN 2 Basuan itu saya sangat miris Bapak Ibu. Anak-anak kelas 5, kelas 6 itu membaca masih mengejar. Jadi membacanya itu terbata-bata. Lalu boleh dibilang kemampuan anak-anak di SDN 2 Basuan itu jauh dari apa yang sebelumnya saya amati di SD saya. Jadi anak-anak kelas 5, kelas 6 itu seperti anak kelas 2, kelas 2, kelas 3. Jadi masih sulit untuk menerima sesuatu. Nah, maka dari itu saya mengambil prakarsa perubahan adalah mewujudkan peserta didik yang gemar membaca. Karena tujuannya dengan membaca, saya berharap peserta didik ini memiliki pengetahuan yang lebih. Nah, lalu apa saja yang saya lakukan? Pertama, saya berkoordinasi dulu dengan Bapak Kepala Sekolah, juga rekan-rekan saya untuk merancang bagaimana visi ini bisa terwujud. Jadi yang pertama dengan berkolaborasi dulu, lalu setelah itu saya mendekati anak-anak, bertanya kepada anak-anak, pernah membaca tidak? Pernah Bu, yang dibaca apa? Nah, baru setelah itu kalau kita membuat sebuah lingkungan membaca, misalkan kalau seperti yang kita ketahui adalah pojok baca. Nah, itu pojok baca seperti apa yang kalian inginkan, yang membuat kalian nyaman. Lalu mereka mulai memberanikan diri untuk menyampaikan pendapat. Saya ingin pojok baca yang seperti ini Bu, yang nyaman. Kemudian untuk mewujudkan visi tersebut, saya memilih beberapa buku, seperti buku keagamaan untuk mewujudkan visi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu buku-buku cerita rakyat untuk mewujudkan visi kebinekaan global. Lalu buku-buku memasak, ada buku memasak, bertani, yang PBL tadi. Kalau di desa itu memelihara sapi, memelihara kambing. Nah, seperti itu tujuannya agar mereka itu belajar, bisa memahami atau bisa mengembangkan apa yang mereka baca. Nah, dari situ anak-anak mulai suka, mulai melakukan kegiatan membaca. Nah, setelah kegiatan membaca pun tidak hanya membaca terus sudah, tapi saya menyampaikan kepada anak-anak, apa yang kalian baca implementasikan, wujudkan. Misalkan setelah mereka membaca tentang buku keagamaan, tentang cara berdoa, tentang cara makan dan lain sebagainya, mereka juga mengimplementasikan. Nah, itulah visi saya dan prakarsa perubahan yang saya lakukan di SDN 2 Basuan. Untuk hasilnya, karena prakarsa perubahan ini belum lama saya lakukan, baru beberapa bulan, jadi hasilnya mungkin belum terlalu terlihat. Tapi saya berharap betul dengan prakarsa perubahan ini nanti saya bisa mewujudkan visi peserta didik yang memiliki karakter bermain gembira. Itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu, ada yang menanggapi? Monggo Ibu. Ya, dengan prakarsa perubahan yang diangkat baru saja, saya langsung teringat seperti saya mengajar kelas 6 ya. Di kelas 6 itu ada satu saya yang belum bisa membaca, belum lancar. Nah, itu mungkin itu yang sudah memulai cara-cara bagaimana untuk meningkatkan anak belajar yang kami cintai dan saya banggakan rekan-rekan calon guru penggerak angkatan 7. Perkenalkan, nama saya Pak Janti dari SD Negeri 1 Parangharjo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri. Menghormati Bapak Ibu saya, kalau tidak menghormati menggunakan kurasi para. Langsung saja, untuk prakarsa perubahan yang saya buat ini adalah menumbuhkan keberanian dan rasa percaya diri pada anak. Nah, ini kami ambil dengan di latar belakangi di mana
Mungkin salah satunya adalah efek pandemi COVID-19 kemarin, sehingga kami melihat anak didik kami sebagian besar pada berpasangan, jadi segala sesuatunya harus beradaptasi. Pada waktu ajaran tahun baru kemarin itu saya sempat kaget juga kalau sekolahnya kok kebanyakan lewat di depan gurunya langsung berujur saja dan sebagainya. Akhirnya saya berinisiatif untuk membuka aksi nyata yaitu budaya 5S tadi. Dan di sini karena kebetulan saya di sekolah saya juga tidak memiliki tukang kebun ya Bapak Ibu. Praktek yang saya hormati Bapak Ibu guru calon guru semuanya. Pertama, marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga pada kesempatan pagi hari ini siang ini kita masih dapat berkumpul di tempat ini. Perkenalkan, nama saya Mariani, saya dari SDN 5 Pratunantaro. Saya di sini mempunyai visi saya terwujudnya peserta didik yang beriman dan berakhlak mulia, mandiri, cerdas dan peduli lingkungan. Dengan rasa program saya adalah berfokus pada visi aspek karakter dan profil pelajar Pancasila dimensi mandiri, elemen percaya diri. Saya mengangkat ini karena di Pracimantara itu kebetulan saya adalah guru mapel PAI. Dan setiap tahun itu pasti mengadakan lomba maksi di tingkat kabupaten, sehingga kami harus melaksanakan seleksi di tingkat kecamatan terlebih dahulu. Di Pracimantara itu ada 2 sekolah Islam Bu, sekolah SD Muhammadiyah dan SD IT. Sehingga ketika maksi itu pasti juaranya ya itu 1-2 itu. Kewujudnya peserta didik yang religius, kreatif, mandiri, kenalan diri dan peduli terhadap lingkungan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Untuk prakarsa perubahan diri, meningkatkan kreativitas peserta didik dalam pembelajaran kelas. Tadi disampaikan teman-teman di kami tadi saya tentang HP. Di sekolah kami kemarin malah dicanangkan meningkat waktu di jadi mau tidak mau kami harus menggunakan laptop, tapi bukan HP, kalau HP tidak boleh menggunakan. Jadi di kelas untuk pembelajaran menggunakan laptop ini, di sini bagaimana kita bisa mengoptimalkan pemanfaatan laptop ini meningkatkan kreativitas belajar. Lagi untuk mapel kami, itu kan dengan ketika anak pasif itu kan membosankan ya JP. Adakan pembiasaan. Misalnya kalau ketika saya lakukan pada pagi hari itu ada pembiasaan sholat Jumat berjamaah, kemudian ada sholat zuhur berjamaah, dan nanti juga hafalan silat pendek. Nah, tujuannya selain untuk aksi nyata saya juga berkaitan dengan PPDB gitu Bapak. Jadi saya yang kita Diberi nama. Asma panjenengan. Ya, diberi nama panjenengan. Lebih cepat. Ya, memberi umpan balik panjenengan. Panjenengan yang memberi umpan balik. Di posket yang seperti asma panjenengan. Terus panjenengan berkunjung ke Bapak Ibu, bagi yang sudah memberi umpan balik ada rencana
disiplin positif, bisa istirahat. Di Nara Konten GTPR itu ada makan siang. Yung turun nempelnya sekretur antos toilet karena nanti akan diambil. Nah, Khalid. Gak, kita jadi. Tentang peraturan kelas sampai dengan menurut pada kalimat positif, kebajikan dan pada intinya kita membuat keyakinan kelas ya. Nah, sebelum kita karena ini kelas 4 masih anak, ayo kita guyub, tepuk guyub, berdiri guyub, semangat. Oke, tepuk bantu bisa. Hidung tomat, perut gendut, goyang-goyang. Yo, ayo. Ayo semua. 1, 2, 3, tepuk terus. Mata besar, hidung tomat, perut gendut, goyang-goyang. Kita aduk. Untuk ini apa? Lanjut pertanyaan berikutnya. Urutkan langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas serta pendalamannya. Monggo dipikir mungkin nanti ini ada 6 diurutkan. Ada yang benar nggak tadi Pak Mas? Ada yang benar nggak? Nah, urutan ini tadi yang Bapak Ibu praktekkan adalah yang barusan Bapak Ibu kerjakan. Harapannya apa? Supaya nanti ketika Bapak Ibu mengaplikasikan di dalam kelas, urutannya kan harus minimal sebenarnya. Seperti yang jawaban yang tadi. Oke, kita sekarang masuk ke bagian refleksi. Ini saya minta Bapak Ibu yang tidak berperan, Bapak Ibu yang tidak berperan sebagai pemimpin diskusi untuk menyampaikan Tenang. Yang kelima Bu, Tenang Bu. Ya, tenang. Berarti orang lain itu anak-anak. Oh iya, kemudian kan ada pertanyaan. Nah, kalau ada pertanyaan dari guru, saya jawab. Sebenarnya kalau dijawab, kalau kerja terus. Bandapan 9 Bu. Apa tadi menit kali lagi? Tidak boleh makan di kelas. Demikian dari guru, mohon maaf ya. Ada salah. Tanya Bu, itu kan ada tabel. Maksudnya tabel gimana? Mungkin di sini ada yang dengan tabel T dan tabel Y. Apa kita buat tabel T itu? Kan saya nggak pernah. Oke, siap ya. Iya. Tidak terlihat. Berarti kalau menyatakan sudah terjadi. Berarti saya terlihat memanfaatkan saya bersiap buang sampah pada tempatnya. Dibuat sendiri lagi. Garis tutup. Nah, ini kan bikin satu, nah berarti yang lainnya itu menjadi murid dan menjadi observer nulis di sini. Buat kamu buat kan nulis. Karena dia program baru bebas saya. Oke. Bisa dimulai? Ya. Nah, apa yang ditulis apa? Makanya nih. Siapa Yang keempat.
Saat mau keluar kelas. Oke anak-anak, sekarang berarti kita sudah membuat kesepakatan atau keyakinan yang menjadi tanggung jawab guru. Kemudian ada yang menjadi tanggung jawab murid. Tidak menutup kemungkinan tanggung jawab bersama antara murid dan guru. Ya, itu tadi anak-anak. Kemudian di akhir keyakinan kita akan melakukan penutupan dari proses keseluruhan pembuatan keyakinan kita. Kita tanya dulu pada kalian, adakah dari keyakinan kelas ini yang kalian belum sepakat? Kalau sudah sepakat, maka keyakinan ini perlu dari keseluruhannya untuk kita taati bersama. Siap anak-anak? Oke, kalau semua sudah siap dan keyakinan ini menjadi tanggung jawab kita semua, maka proses kita membuat keyakinan kelas. Terima kasih sekalian. Dan di sini kita sudah mendapatkan kakak kelas yang sudah kita diskusikan bersama. Ya, ini baju 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi saya berikan kesempatan anak-anak itu menambah ya. Dulu paling tidak kita harus membuat dulu yang mempunyai pemikiran lagi yang belum semuanya boleh. Tidak boleh gojek. Yang ketiga. Jaga kebersihan. Yang keempat. Tidak boleh membolos. Tidak boleh mengejek. Tidak boleh makan ketika pelajaran. Dilarang menyontek. Dilarang tidur ketika pelajaran. Dan terakhir, seragam itulah peraturan-peraturan nanti yang kita akan bilangin atau kesepakatan. 3. Oh iya. Kalau sudah Anak-anak hebat. Kita sudah membuat masalah. Kita sudah merasakan datang tepat waktu. Bagaimana ini? Kalau kita kaitkan dengan yang di bawahnya, adakah yang hampir sama? Tidak ada, Bu. Adakah? Itu bisa jadi disiplin, Bu. Iya. Disiplin sama apa ya? Jadi nanti dibalik. Ganti kiri. Tepuk tangan untuk belakang. Anak-anakku, untuk kenyamanan dan keamanan serta kita lebih happy kelas ini, marilah kita akan membentuk tentang apa peraturan-peraturan yang Saya akan menyampaikan refleksi hasil dari diskusi mengenai nilai kebajikan atau keyakinan dari kelompok kami. Langsung untuk yang pertama adalah disiplin. Disiplin ini artinya luas, yaitu bisa disiplin waktu, disiplin menggunakan seragam, maupun disiplin
tidak mengerjakan tugas. Selanjutnya tentang menjaga kebersihan. Yang terlihat adalah membuang sampah pada tempatnya, yang tidak terlihat adalah membuang sampah sembarangan. Kemudian melaksanakan piket kelas, yang tidak terlihat adalah tidak melaksanakan piket. Berikutnya adalah kejujuran, yang mana yang terlihat adalah mengerjakan sendiri saat ulangan, yang tidak terlihat adalah ketika mencontek saat ulangan. Berikutnya meminta izin saat meminjam barang milik teman. Nilai yang tidak terlihat adalah tidak meminta izin saat meminjam barang milik temannya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Penting hijau. Dan ternyata kok tugas kami itu masih banyak kekurangan. Begitu. Jadi pengalaman yang sangat berharga bagi saya khususnya dan bagi teman-teman kelompok dan 1. Ya. Demikian tes dari kami. Saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ilmu yang baru yang saya pelajari ternyata seperti itu. Jujur aja saya tuh mau sama itu. Jujur aja, saya tuh mau oleh teman-teman lagi YouTube langsung. Udah di skip lagi. Terima kasih waktu wow lo di pun dari Pak Pirin ya pesan pun ngajar dengan YouTube ini kok masih perlu berbaik. Jujur aja, jadi ada baru saya mengamati bahwa kebetulan sekali rekan kami yang mempraktekkan untuk sampai mendapatkan keyakinan kami kebetulan sekali sangat menguasai proses keyakinan tasbih tahap pertama Bu Susi, tahap kedua Bu dan Wakil, tahap ketiga Bu Nur, tahap ketiga Pak Anton, yang terakhir Bu Tri Astuti ya. Semuanya melakukan tahapan yang sama dengan terbaik. Dan saya ternyata tidak paham sama sekali. Saya tidak paham sama sekali. Nah, pertama kali sekali Bu Susi ini. Ganti ini materi itu. Jadi siapa? Yang siapa? Itu nenek saya itu Pak. Jadi aku mau betul. Saya budi. Nah, kalau ini buka LMS kita perlu buka HP, laptop, sudah sama ini mentelang ya. Dan sekolah pun mentelang terus. Jadi mentelang di luar rumah aja belum. Namun tadi udah nggak buka sih, logo. Ini nggak hijau Pak. Hijau Pak. Itu Pak hijau Pak. Itu Pak, silakan untuk posting. Untuk posting syaratnya 2 komentar Pak. Posting udah. Tapi komentar titik monggo Bapak Ibu ini apa di komentar. Kesepakatan ulang ternyata membutuhkan beberapa tahap. Dan yang saya lakukan sendiri, pribadi saya baru 1 tahap itu Bu. Nah ternyata di sini harus membuat peraturan kelas dulu, baru dibuat keyakinan, baru kemudian membuat tabel Y dan T. Tabel T dan Y itu terus terang baru saya dapatkan di sini. Saya belum paham tadinya, tapi teman-teman yang lain menjelaskan seperti ini dalam membuat tabel T dan tabel Y tersebut. Jadi hal baru yang saya dapatkan proses pembuatan keyakinan kelas tersebut merupakan sesuatu yang sangat membantu saya dalam mengaplikasikannya di sekolah saya. Dan mungkin hanya itu Pak Edi, Pak. Muridnya 10 itu satu-satu kita membuat peraturan 10 misalkan ya 10 atau lebih juga bisa. Terus anak-anak tadi disuruh menulis pilih salah satu. Setelah itu kita tempelkan. Dan hasil dari tulisan anak-anak tadi menjadi keyakinan kelas. Ternyata kok ada apa itu tadi? Sebagai murid dan sebagai observer itu nanti gantian ya, gantian. Ketika A menjadi atau Pak A atau guru pertama
CGP pertama menjadi guru, maka CGP yang kedua menjadi murid, CGP yang ketiga menjadi observer untuk kasus A. Kemudian gantian kasus B, gantian tadi yang menjadi murid, gantian menjadi guru, yang menjadi observer menjadi murid, menjadi guru menjadi observer. Terus yang ketiga gantian lagi yang tadinya apa? Menjadi guru, terus guru CGP pertama menjadi murid, terus yang kedua menjadi observer. Begitu Bapak Ibu ya. Sekarang kita hitung mundur. Dengan ngersake mundur jaminan. Membaca A sebagai siswa. Nah, observer yang memegang lembar observer. Saya guru dengan murid saya atas nama. Nah, saya alasanku ini. Aku pertama tidak merasa bersalah. Karena pada waktu itu Teman-teman, doa mulai. Selesai. Ya, terima kasih, tetap semangat untuk kalian dan tepuk tangan untuk kita semua. Edi, Kike. Bapak Ibu, nanti sudah selesai. Ada yang mendokumenkan, disimpan di. Nanti ketika di loka 7 itu ada panen hasil. Salah satunya itu yang digunakan segala sesuatu dengan foto. Selamat siang Ali. Oke, Nak Ali tahu Nak kenapa Nak Ali Bapak panggil ke sini? Oke, tadi Pak Guru lihat Ali itu, Ali tadi itu mengejek Amira karena nilai ulangannya Amira itu lebih rendah daripada yang Ali dapatkan. Betul seperti itu. Nah, begini ya, kalau Pak Guru di sini, karena Ali itu dibuat salah tidak bisa. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah di sini tuh Pak Guru jangan mencari siapa-siapa. Tapi Pak Guru mau mencari permasalahan atas solusi atas permasalahan yang Ali hadapi. Ali pasti tahu kan. Ali itu pasti punya alasan kenapa Ali itu melakukan hal tersebut kepada Amira. Kira-kira alasannya kenapa? Ya alasannya karena Amira itu lebih tinggi Pak Guru. Saya kan tidak ada masalah ngecek. Jadi seperti itu. Jadi di sini Nak Ali itu niatnya itu sebenarnya mau memotivasi si Amira supaya mendapatkan nilai yang di sini, tetapi ya Ali ya tidak semua orang itu bisa memahami karena punya pemahaman yang sama dengan kalian. Walaupun alinya itu baik, tapi belum tentu untuk orang lain itu baik. Nah di sini Bapak yang pertama kira-kira nilai keyakinan kelas apa yang telah Ali melanggar? Oke, tapi Ali di sini melanggar kesepakatan keyakinan kelas kita yaitu yang saling menghargai dan menghormati. Oke, di sini Ali tidak menghargai Amira sebagai teman Ali. Nah, sekarang selanjutnya itu kira-kira apa yang harus Ali lakukan agar Ali bisa memperbaiki masalah ini. Yang pertama berarti Ali nanti akan meminta maaf kepada Amira. Terus apa lagi? Ya, saya akan mengatakan tapi pengennya memotivasi dia belajar biar dia juga sampai bagus. Jadi
atau menyebutkan menjelaskan alasannya ya, alasannya ahli itu berbuat seperti itu kenapa. Ya ada lagi ahli yang mengatakan misalnya mau apa setelah itu nanti. Misalnya untuk perilaku pemerintah gimana? Oke. Dan kan kita ini kan ada ya berulang kali ke toilet. Bener, masa sembelit berulang kali? Iya Pak, benar. Nah, oke, kalau begitu kira-kira itu perbuatan yang berbuat salah atau tidak ini kira-kira? Oh ya. Jadi sebenarnya berbuat salah itu tidak apa-apa. Kita tidak ada yang tapi kalau bisa ketika perbuatan itu dirasa mengganggu, maka tolong bisa dipikir kembali. Kira-kira mengganggu tidak dengan orang lain ini? Ketika pelajaran dibagi, terus kemudian kamu izin keluar, masuk lagi, izin lagi, ketika kamu tanya ternyata kamu sudah sulit, sama semua. Mengganggu ketenangan kelas tidak? Kira-kira apa sih alasan kamu sering kali apa tuh Bu? Kira-kira lo tahu nggak ya saya pergi ke sini? Tindakan kamu dengan keyakinan besoknya kamu itu ya? Kemarin Ciko kemana? Iya. Saya itu masuk kelas. Yang piket itu hanya 2 anak Pak Ciko. Saya lihat di jadwal piket itu ada nama Ciko. Lah, Ciko nggak ada di situ. Ciko kemana? Kenapa Ciko? Kan jadwalnya piket. Oh begitu. Rupanya ya. Dan Ciko itu sesuai keyakinan kelas kita belum? Sebenarnya tidak ya. Kira-kira besok Ciko mau melakukan hal itu lagi tidak? Yang dilakukan Ciko salah tidak? Besok lagi kalau Ciko punya tiket dulu ya Ciko, nanti waktu istirahat ikut kantin, ikut jajan. Besok lagi yang ini dilakukan untuk memperbaiki kesalahan kita apa? Saya akan mengikuti piket dengan pas waktu. Jadi kalau masalah piket ya saya akan piket. Selamat itu ya Ciko. Mohon maaf kalau hari ini guru membuat tidak senang Ciko, tapi itu semua demi kebaikan Ciko. Dipegang ya janjinya Ciko dan dilaksanakan. Oke, Ciko boleh kembali ke kelas. Terima kasih Ciko. Pagi Ciko. Ya, kita kenapa
sebagian terus ke kantin. Mungkin ya. Iya. Kita jempol ke kamar. kepada kami untuk juga Allah berkailah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih.